Bab 4051 Terobosan. Meskipun 5 sekte besar semuanya telah melatih ahli ramuan mereka sendiri, mereka tidak memiliki harapan untuk memenangkan kejuaraan bersama Chu Jiuyu di sini. Jadi pada saat ini, melihat posisi Raja Alkimia diubah satu demi satu, mereka tidak bereaksi banyak selain terkejut. Chu Jiuyu melihat semua ini dengan senyuman di wajahnya. Pikirannya sangat murni dan dia mengabdi pada pengejaran alkimia. Setelah memegang posisi Raja Alkimia selama bertahun-tahun, bukan saja aku tidak senang, tapi aku juga cukup bosan. Tapi sekarang, dia pertama kali dilampaui oleh Muji, dan kemudian Xie Hongying melompat keluar dari belakang, yang membuatnya merasa sangat menarik dan tertawa sangat bahagia. Sebaliknya, wajah Muji sangat jelek. Dia adalah murid Kaisar Xuanji yang dihormati. Dia awalnya berpikir bahwa dengan pencapaian alkimianya, merebut posisi Raja Alkimia adalah hal yang pasti. Tanpa diduga, sesuatu yang tidak terduga terjadi kemudian. Hal ini membuat wajahnya terasa kusam, dan kedua, rumput peri di sekte besar bukanlah miliknya, termasuk 3 buah kondensasi. Namun banyak hal telah terjadi, dan tidak ada yang bisa dilakukan untuk mengatasi rasa kesal. Secara keseluruhan, setelah hasilnya keluar, semua orang yang hadir memiliki kekhawatirannya masing-masing, dan kemudian memandang Ye Bufan bersama. Orang ini benar-benar berkulit tebal. Semua orang telah menyelesaikan permainannya, tapi dia masih di sana meluangkan waktu. Apakah ini alkimia? Ini seperti siput yang merayap, terlalu lambat. Menyerah saja, semuanya seperti ini apa gunanya berkompetisi. Orang-orang di dalam dan di luar stadion ribut, dan kebanyakan dari mereka mengejek dan mencemooh. Wajah Yintong penuh dengan penghinaan. Menurutnya, Ye Bufan hanya berjuang, dan hasil akhirnya hanya bisa tersingkir dari menara Raja Alkimia dan merasa malu. Pada saat ini, Ye Bufan tidak fokus pada hal lain, semua perhatiannya tertuju pada menyempurnakan ramuan dan menyerap kekuatan buah konsentrat, dan segala sesuatu yang terjadi di dunia luar secara otomatis diblokir. Saat dia melangkah ke tingkat ke-6, menyerap efek obat dari buah kondensasi, dia sudah merasa bahwa dia telah menyentuh hambatan puncak Master Abadi. Selama dia mengambil langkah lebih jauh, kekuatan mentalnya akan mampu menerobos ke ranah Kaisar Abadi. Pada saat kritis, dia selesai memurnikan tungku ramuan di depannya. Karena seluruh energinya diserap untuk menyerap efek obat, kualitas tungku ramuan sangat rendah, dan hanya 3 ramuan tingkat rendah yang ada diproduksi. Melihat hasil ini, semua penonton kembali tertawa. Menyempurnakan ramuan berkualitas rendah di tingkat ke-6 menunjukkan betapa lemahnya lawan. Zhuge Qingyang mengerutkan kening, dia selalu merasa ada yang tidak beres, tapi dia tidak bisa merasakan apa masalahnya. Ye Bufan masih mengabaikan orang-orang di luar tempat tersebut. Dia melangkah ke tingkat ke-7. Kali ini dia bahkan tidak memilih obat mujarab. Melihat terobosan sudah dekat, tidak perlu melakukan banyak tugas selama Anda berkonsentrasi. Anda akan mampu menerobos dengan cepat. Tapi semua orang di luar pengadilan tidak tahu apa yang sedang terjadi. Sebelumnya, orang ini lambat dalam menyempurnakan alkimia. Mengapa dia hanya duduk di sana dan berhenti berlatih ketika dia mencapai level ke-7? Mungkinkah dia tidak tahu cara memperbaiki ramuan tingkat ke-7? Hanya menghabiskan waktu di sana. Akui kekalahan, jangan buang waktu semua orang lagi. Jika tidak berhasil, itu tidak akan berhasil. Tidak peduli berapa lama kamu bertahan, kamu akan menjadi yang terakhir. Cepat dan akui kekalahan. Orang-orang di luar stadion terus berteriak. Ini adalah pertempuran. Ini hanya lelucon, dan tidak akan ada hasil jika terus berlanjut. Kebanyakan orang tidak dapat melihat apa yang sedang dilakukan Ye Bufan, tetapi ada banyak orang yang cerdas. Kaisar Pedang mengerutkan kening, dan kemudian menunjukkan ekspresi terkejut, apakah dia membuat terobosan. Begitu kata-kata itu keluar, Selir Qin juga cukup terkejut, dan kemudian menggelengkan kepalanya. Ini tidak mungkin. Jika terobosan saat ini adalah untuk mengatasi kesengsaraan, jelas tidak cocok melakukannya di menara Raja Alkimia. Kaisar Pedang berkata, apa yang dia hancurkan bukanlah kultivasinya, tetapi miliknya kekuatan mental. Ini mungkin. Wajah Selir Qin penuh dengan kekhawatiran, jika kamu ingin menerobos saat ini,
bisakah kamu melakukan dua hal sekaligus? Dan harus memiliki rencananya sendiri. Jian, alasan mengapa Kaisar membuat tebakan ini sepenuhnya didasarkan pada kultivasinya yang kuat dan pengalaman puluhan ribu tahun, ditambah dengan pemahamannya tentang Ye Bufan, dia dapat melihat beberapa petunjuk. Muji di sisi lain juga membuat spekulasi yang sesuai, dan alasannya adalah buah konsentrasi dari sebelumnya. Saat itu, saya sedikit bingung ketika melihat Ye Bufan menelannya dalam sekali teguk. Saya merasa tidak pantas untuk meminumnya saat ini. Sekarang tampaknya pihak lain memiliki tujuan. Jika dia begitu ingin meningkatkan kekuatan spiritualnya, apakah dia akan menembus puncak Dewa Abadi dan kemudian menyempurnakan ramuan tingkat 12? Dia takut dengan idenya sendiri, itu terlalu gila. Alasan kenapa aku tidak memperhatikan Ye Bufan di Menara Raja Alkimia adalah karena aku tidak menganggapnya sebagai lawan sama sekali. Tidak mungkin bagi Master Abadi yang kuat untuk menyempurnakan ramuan tingkat 12, yang bahkan tidak membuatnya memenuhi syarat untuk menjadi lawannya. Tapi sekarang ini satu-satunya cara untuk menjelaskan perilaku Ye Bufan, lalu dia menggelengkan kepalanya lagi dan lagi. Tidak mungkin, ini sama sekali tidak mungkin. Bahkan jika kekuatan mental menerobos ke Kaisar Abadi, lalu bagaimana? Itu tidak berarti Anda bisa menyempurnakan ramuan tingkat 12 dengan kekuatan mental. Tidak peduli seberapa berbakatnya ahli ramuan itu, dibutuhkan kerja keras selama beberapa tahun atau bahkan puluhan tahun sebelum dia dapat mencapai apapun dan mencapai tingkat ahli ramuan tingkat 12. Waktu berlalu sedikit demi sedikit, dan ketika semua orang menjadi semakin tidak sabar, Ye Bufan tiba-tiba membuka matanya saat 1/4 jam berlalu. Pada saat itu, kekuatan mentalnya menerobos seketika dan dia telah mencapai tahap awal Kaisar Abadi. Hahaha, Ye Bufan tertawa terbahak-bahak. Dia akhirnya berhasil menerobos. Pada saat ini, dia merasakan kekuatan-kekuatan spiritual Kaisar Abadi, yang jauh lebih kuat dari sebelumnya. Semua orang yang melihatnya kaget, apa yang orang ini lakukan. Di tingkat ke-7, bahkan tidak ada satupun ramuan yang dimurnikan, tapi dia masih tersenyum seperti ini. Ye Bufan mengabaikan reaksi semua orang dan menulis nama pil roh pada formasi teleportasi, dan kemudian lebih dari 30 jenis bahan obat dikirim. Kali ini dia tidak lagi selambat sebelumnya, tapi melemparkan semua bahan obat ke dalam tungku alkimia sekaligus. Lepaskan aku, orang ini benar-benar gila. Aku sudah hidup bertahun-tahun, dan aku belum pernah melihat orang memurnikan ramuan seperti ini. Sayang sekali rumput peri ini. Sungguh menyia-nyiakannya sumber daya alam. Sungguh menyia-nyiakan sumber daya alam. Bagaimana kita bisa melakukan ini? Setelah memurnikannya menjadi obat mujarab, saya akan segera memenggal kepalanya dan memainkannya sebagai bola untuk semua orang. Orang-orang kembali bersemangat dan sepenuhnya memandang pemuda itu, Menara sebagai orang gila. Mata Zugeking yang berbinar, inilah pemuda yang dia kenali, seperti inilah dia ketika dia dibangkitkan dengan kesehatan penuh. Ye Bufan tidak ingin membuang waktu lagi. Dengan lambaian tangannya, api Yuang Xuan Huang terbang langsung ke tungku alkimia, dan apinya membubung. Api kuning yang aneh. Semua orang yang awalnya merasa jijik terkejut. Tak satu pun dari mereka menyangka bahwa pemuda ini juga memiliki api yang aneh, dan warnanya juga kuning. Hanya saja mereka tidak tahu mengapa mereka tidak menggunakannya sebelumnya dan baru mengeluarkannya sekarang. Kemunculan api Yuang Xuan Huang tidak hanya tidak mengubah pikiran orang, tetapi malah memperkuat pemahaman mereka sebelumnya. Api kuningnya sangat kuat, dan rumput peri yang dilemparkan ke dalam tungku alkimia akan segera berubah menjadi abu terbang. Kali ini kompetisi Raja Alkimia telah selesai. Bab 4052. Langsung menuju ke tingkat ke-12. Mata semua orang melebar, menunggu untuk melihat tungku ramuan dihilangkan, tetapi pemandangan yang mereka harapkan tidak muncul. Kekuatan mental Ye Bufan yang kuat mengendalikan tungku alkimia, dan setiap ramuan obat dimurnikan di bawah pembakaran api aneh. Bagaimana mungkin ini tidak meledakkan tungku? Bagaimana ini bisa dilakukan? Semua orang tercengang. Ada begitu banyak orang kuat di kompetisi Raja Alkimia, tapi tidak ada yang bisa memurnikan mereka bersama-sama. Sebelum semua orang bisa pulih, aroma ramuan yang kuat melayang,
Ye Bufan telah memainkan teknik pengumpulan ramuan, dan 6 ramuan terbang keluar dari tungku ramuan. Ada 6 pil, yang tidak semuanya pil, tetapi masing-masing pil berkualitas tinggi. Inilah hasil yang dibuat Ye Bufan setelah mempertimbangkan pro dan kontra. 9 pil tidak diperlukan, 6 sudah cukup. Tujuan saya adalah menjadi pemimpin kompetisi Raja Alkimia. Capai saja ini. Tidak ada manfaatnya tampil terlalu luar biasa, dan itu juga akan membawa masalah yang tidak perlu bagi diri saya sendiri. Namun meski dia sengaja tidak menonjolkan diri, semua orang yang hadir terkejut. Berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk menyempurnakan tungku ramuan? Ini terlalu cepat, kurang dari 1/4 jam. Seorang alkemis biasa membutuhkan waktu hampir 3 jam untuk memurnikan sejumlah ramuan. Bahkan jika kompetisi Raja Alkimia mengumpulkan para elit dari seluruh dunia, Chu Jiuyu, Mu Ji, Xie Hongying, dan lainnya akan membutuhkan waktu setidaknya setengah jam sebelumnya, dan mereka masih jauh dari mampu melakukannya dengan cepat. Terjadi keheningan singkat, dan semua penonton langsung meledak, berbicara dan melampiaskan keterkejutan batin mereka. Pada saat ini, Ye Bufan telah melangkah ke tingkat ke-8 dan mulai menyempurnakan kumpulan ramuan lainnya. Apa yang bisa dipamerkan? Apa yang menakjubkan? Bukankah kamu baru saja menyempurnakan ramuan tingkat rendah? Aku tidak percaya kamu bisa begitu cepat di masa depan. Melihat Ye Bufan, yang tercengang dengan keahliannya, dia merasakan hal yang paling tidak menyenangkan di hatinya. Saat dia menyempurnakan ramuan tingkat 12, dia pikir dia telah sepenuhnya memenangkan taruhan. Oleh karena itu, dia tidak dapat menerima perubahan saat ini dan menemukan kenyamanan psikologis untuk dirinya sendiri. Berpikir bahwa alasan mengapa pihak lain begitu mempesona adalah karena menyempurnakan ramuan tingkat rendah. Tidak peduli betapa hebatnya dia saat ini, pada akhirnya dia hanyalah master ramuan tingkat 8. Namun kenyataannya benar-benar berbeda dari yang dia bayangkan. Ye Bufan sekali lagi melewati level ke-8 dengan kecepatan super, dan melewati level ke-9 dalam waktu singkat. Setelah terobosan kekuatan mentalnya, dia hanya membutuhkan setengah jam untuk menyempurnakan sejumlah ramuan tanpa kecerobohan. Hasilnya juga begitu stabil. Setiap tungku menghasilkan 6 ramuan yang semuanya berkualitas tinggi. Di bawah tatapan mata yang tak terhitung jumlahnya, Ye Bufan menyelesaikan level ke-10 dan melangkah ke level ke-11. Pada saat ini, sosoknya yang tinggi berdiri di Menara Alkimia Raja, begitu mempesona. Ayo, Tuan Ye. Bagus sekali, Tuan Ye. Hua Qi dan Xia Qinying bersorak bersama, dan semua orang di sekitar mereka pulih dari ketidakpercayaan mereka sebelumnya dan bersorak. Tuan Ye memang seorang blockbuster. Selir Qin menunjukkan senyum cerah dan menoleh ke arah Kaisar Pedang, sepertinya tebakanmu barusan bagus. Dia sekarang percaya apa yang dikatakan Wan Jianyi sangat lambat sebelumnya. Menembus, sekarang adalah kekuatan sebenarnya. Kaisar Pedang mengangguk sedikit, aku ingin tahu kejutan macam apa yang akan diberikan Dr. Ye kepada kita. Di antara orang-orang yang hadir, Chu Jiuyu mengelus jenggotnya dan memandang Menara Raja Alkimia dengan penuh minat. Kamu benar-benar anak muda yang tangguh. Kompetisi dan King ini jauh lebih menarik. Xie Hongying berdiri di sudut. Ketika dia menduduki peringkat pertama sebelumnya, dia tidak memiliki banyak kegembiraan dalam ekspresinya. Hal yang sama terjadi pada saat ini, ekspresinya tetap tidak berubah. Dia hanya menatap Menara Raja Alkimia dengan acuh tak acuh, seolah semua ini tidak ada hubungannya dengan dia. Wajah Suge Qingyang penuh dengan senyuman, hahaha. Pemuda ini memang tidak sederhana. Sepertinya dia telah menyembunyikan kekuatannya sebelumnya. Wu Zeng menindaklanjuti dan berkata, apa yang dikatakan Presiden adalah bahwa Tuan Ye dapat memenangkan kejuaraan dalam satu kesempatan. Luorong mendengus dingin, seorang badut yang mencoba menyenangkan orang lain dengan menyombongkan diri hanya bisa berhenti di sini. Bagaimana dia bisa melakukannya peringkat setinggi itu? Prestasi. Menurutnya, perilaku Ye Bufan sebelumnya sepenuhnya disengaja, hanya untuk menarik perhatian semua orang. Brengsek, pembohong sialan, bukankah kamu bilang kamu adalah ahli ramuan tingkat 8? Yintong tampak murung dan terus mengutuk dalam hatinya, aku hanya ingin melihat betapa sombongnya kamu. Aku tidak percaya kamu bisa,
bahkan menggunakan ramuan tingkat ke-11. Itu bisa disempurnakan. Tapi setelah beberapa saat, wajahnya menjadi semakin jelek. Bahkan dengan ramuan tingkat ke-11, kecepatan Ye Bufan tidak berubah sama sekali. Teknik yang sama, operasi yang sama, dan dalam waktu kurang dari 1/4 jam, sejumlah ramuan telah disempurnakan. Dan hasilnya sama persis, ke-6 Cheng dan semuanya kelas atas. His. Seluruh penonton tersentak. Ini adalah pertama kalinya bagi semua orang melihat ramuan tingkat ke-11 disempurnakan dengan kecepatan begitu cepat dan dengan kualitas tinggi di Menara Alkimia Raja. Kemudian semua orang yang hadir menjadi bersemangat dan melihat pemuda di depan mereka melangkah ke langkah ke-12 Menara Alkimia Raja. Apa artinya ini? Artinya pihak lain ingin menantang tahta Raja Alkimia. Saya pikir posisi Dan King telah diselesaikan sebelumnya, tetapi sekarang tampaknya telah terjadi perubahan lagi dan ada ketegangan, yang membuat semua orang tanpa sadar bersemangat. Entah itu kebetulan atau disengaja, apa yang dipilih Ye Bufan untuk disempurnakan sebenarnya adalah pil Kaisar Dao. Mata Muji bersinar terang. Saat ini, dia sedang menunggu hasilnya. Bukan apakah pihak lain bisa memenangkan posisi Raja Alkimia, tapi dia hanya ingin memverifikasi tebakannya. Meskipun pemuda di depannya menantang, kekuatannya hanya sebesar Dewa Abadi. Jika pihak lain benar-benar dapat menyempurnakan ramuan tingkat 12, itu berarti setidaknya kekuatan mentalnya telah menembus ke tingkat yang lebih tinggi. Kaisar Abadi. Tapi masalahnya adalah baru beberapa jam sejak dia menyerahkan buah kondensasi. Bagaimana pihak lain bisa mencapai terobosan Kaisar Abadi dalam waktu sesingkat itu? Jika semuanya benar, sungguh menakutkan. Anda harus tahu bahwa setelah dia meninggalkan alam kuno mistik, dia menemukan tempat untuk mundur selama 2 bulan. Pertama, dia menerobos kekuatan spiritualnya, dan kemudian meningkatkan tingkat kultivasinya ke tingkat Kaisar Abadi. Hanya dengan begitu dia dapat menyempurnakan ramuan tingkat 12. Selain itu, saya masih murid Kaisar Xuanji yang dihormati, jika tidak maka tidak mungkin melakukannya. Di bawah tatapan mata yang tak terhitung jumlahnya, Ye Bufan sekali lagi menggunakan api Yuangu Xuan Huang. Tidak ada perbedaan dari sebelumnya. Dia masih menuangkan semua ramuan ke dalam tungku ramuan sekaligus, lalu bergerak dengan lancar dan sangat cepat. Meskipun ramuan yang dia sempurnakan sekarang adalah ramuan tingkat 12, di matanya, itu tidak berbeda dengan ramuan biasa. Dia mampu mengatasinya dengan cara ini karena warisan tingkat kedua dari sekolah kedokteran kuno, tetapi penonton memiliki dua mentalitas yang sangat berbeda. Memurnikan ramuan tingkat 12 dianggap arogan dan sakral di mata banyak orang, dan di luar jangkauan. Pada saat ini, kota Tiansheng yang besar sunyi. Mereka yang berada di dalam tempat tersebut menatap menara Raja Alkimia, dan mereka yang berada di luar tempat tersebut menatap tirai tipis di udara. Semua orang sangat gugup bahkan tanpa sadar mereka menahan nafas, karena takut gerakan sekecil apapun akan mempengaruhi pihak lain. Pada saat ini, Yintong melihat ke arah sosok di puncak menara. Dia sangat gugup, matanya merah darah, dan dia terus mengutuk dalam hatinya, ledakan tungku. Ledakan tungku, ledakan tungkunya, tungku cepat. Hasilnya dia kecewa. Ye Bufan adalah proses menyempurnakan ramuan tingkat 12 juga lancar. Sekitar 1/4 jam kemudian, aroma ramuan melayang, dan kemudian teknik pengumpulan pil dimainkan. Bab 4053, Mengincar Raja Alkimia. Pada saat ini, sepasang mata yang tak terhitung jumlahnya memandangi pil yang terbang keluar dari tungku pil. Ada 6 pil yang sudah jadi, dan masing-masing pil berkualitas tinggi. Ini, syok, bukan hanya syok, tapi syok. Di seluruh kota Tiansheng, banyak orang menatap dengan mata terbelalak dan tercengang. Perubahan haluan ini terlalu besar. Saya berada di posisi terakhir sebelumnya, dan kecepatan alkimia saya sangat lambat. Akibatnya, dia tiba-tiba menyerang dan melakukan serangan balik terhadap posisi Raja Alkimia sebagai Master Ramuan tingkat 8. Jika ditempatkan sebelum kompetisi, siapapun yang berani mengatakan bahwa Master Ramuan tingkat 8 dapat merebut Raja Alkimia mungkin akan tenggelam dalam air liur semua orang. Tapi sekarang pemandangan yang luar biasa benar-benar terjadi. Ke-6 pil itu berkualitas tinggi,
menghancurkan Chu Jiuyu, menghancurkan Muji, dan juga menghancurkan Xie Hongying yang datang dari belakang. Orang yang paling terpukul di antara semua orang adalah Yintong. Dia mencoba yang terbaik sebelumnya dan hanya bisa menyempurnakan 1 pil bermutu rendah, tetapi dia berhasil mendapatkan 6 pil bermutu tinggi dan memenangkan gelar Raja Pil. Jelas dia kalah, dan dia kalah telak. Tidak ada perbandingan antara keduanya. Jika itu hanya pertaruhan sebelumnya dengan Xia Qinying, jika dia kalah, dia akan kalah. Hal terburuk yang bisa dia lakukan adalah berlutut dan meminta maaf di depan umum, dan dia akan menjauh darinya di masa depan. Namun kemudian dia dan Ye Bufan menambahkan 500 juta kristal abadi bermutu tinggi, 400 juta diantaranya dipinjam dari Master Sekte. Awalnya aku menepuk dadaku dan berjanji bahwa taruhan ini pasti menang. Tapi sekarang, aku sudah kehilangan semua celanaku. Bagaimana aku bisa menjelaskannya kepada pemimpin sekte? Memikirkan konsekuensinya membuatnya pusing. Ada yang senang dan ada yang sedih. Hua Qiki dan Xia Qinying di sebelah mereka, serta Kaisar Pedang Qin Fei di panggung tontonan, semuanya bersemangat, bersorak atas kemenangan Ye Bufan. Saat Ye Bufan berhasil menyempurnakannya, pupil mata Muji tiba-tiba menyusut. Pada saat ini, dia mulai memeriksa kembali pemuda di depannya. Mereka pernah bertarung sebelumnya dan mengetahui kekuatan satu sama lain dengan jelas. Kultivasinya berada pada level Dewa Abadi, tetapi dia dapat menampilkan kekuatan Kaisar Abadi. Dia memiliki sarana dan harta yang tak ada habisnya, yang tidak kalah dengan miliknya. Tapi sekarang, begitu dia mendapatkan buah kondensasi, kekuatan mentalnya menembus Kaisar Abadi, dan dia memenangkan posisi Raja Alkimia dalam satu gerakan. Maksudnya itu apa? Itu berarti pihak lain dapat menyempurnakan ramuan tingkat 12 setelah menerobos, dan dia memiliki pencapaian yang sangat mendalam. Kelahiran kembali. Itu pasti kelahiran kembali orang kuat. Dia telah mendefinisikan identitas Ye Bufan di dalam hatinya. Dia adalah Kaisar Xuanji. Meskipun identitas pihak lain tidak dapat dinilai, ada satu hal yang pasti. Dia jelas merupakan pria kuat yang terlahir kembali, jika tidak, dia tidak akan mampu mencapai prestasi seperti itu. Xie Hongying berdiri di sudut, kilatan cahaya melintas di matanya, dan kemudian dengan cepat menghilang, seolah tidak terjadi apa-apa. Di panggung tontonan, Wu Zeng tertegun sejenak, lalu tertawa. Sebelumnya, saya tidak tahan dengan kesombongan dari sesepuh agung, jadi saya mengatakannya dengan santai, tetapi saya tidak menyangka hal itu menjadi kenyataan. Dia menoleh untuk melihat Luorong di sebelahnya. Elder, apa kabar? Aku bilang kamu bahagia terlalu dini, hahaha. Meskipun Xie Hongying adalah murid dari Alchemist Guild dan Ye Bufan adalah orang luar, dalam bukunya Heart dia masih berharap yang terakhir bisa merebut posisi Alchemy King, sehingga tidak akan ada perubahan besar di Alchemist Guild. Tanpa aura Raja Dan, Xie Hongying di peringkat kedua dan Hua Qiki di peringkat keempat. Jarak keduanya tidak terlalu besar, setidaknya tidak akan mengubah identitas pewaris presiden. Luorong merasa seperti berada di roller coaster di dalam hatinya. Pertama dia dikirim ke surga, dan sekarang dia dilempar ke neraka. Ia tidak pernah menyangka bebek yang sampai ke mulutnya akan terbang, dan pelakunya adalah pemuda yang melompat entah dari mana. Dia mengertakkan giginya dengan kebencian tapi tidak bisa berbuat apa-apa. Ini adalah kompetisi Raja Alkimia, dan bahkan jika dia adalah tetua agung, dia tidak bisa ikut campur sama sekali. Ketua 5 sekte besar di anjungan tontonan juga cukup kaget. Dulu mereka semua adalah penonton tidak peduli siapa juaranya, namun kini mentalitas Nis Sakong sudah berubah. Meski dia masih belum mengetahui apa yang terjadi, satu hal yang pasti, kematian Situ, Sikai, dan Gongsu kan semuanya terkait satu sama lain. Awalnya, menurut idenya, ketika kompetisi Raja Alkimia selesai, ahli tingkat Kaisar Suci akan dikirim untuk menangkap Ye Bufan dan memperjelas semuanya. Namun kini situasinya telah berubah, dan dia telah memenangkan tahta Raja Alkimia. Biasanya, identitas dan status raja dan tidak lebih lemah dari pemimpin sekte Lingqiao. Dalam hal ini, akan sedikit merepotkan untuk mengambil tindakan. Bahkan jika dia, Kaisar Suci kelas 5, memiliki kekuatan untuk membunuh lawan, dia masih harus mengkhawatirkan reaksi dari 4 sekte yang tersisa.
Ye Bufan mengabaikan reaksi semua orang dan mengirimkan ramuan halus keluar dari formasi penilaian. Kemudian tirai tipis di atas kepalanya berubah lagi, namanya muncul di tempat pertama, dan Xie Hongying di tempat kedua. Pada saat ini, hasil dari kompetisi Raja Alkimia telah berakhir. Di saat yang sama, dia juga terbungkus cahaya dan dikirim keluar dari Menara Raja Alkimia, kembali ke posisi sebelumnya. Sebagai presiden, Suge Qingyang sadar setelah mengalami kejutan singkat. Semuanya, diamlah sejenak. Suaranya terdengar jelas di telinga semua orang, dan tempat itu langsung menjadi sunyi. Saya secara resmi mengumumkan bahwa juara pertama dalam kompetisi Raja Alkimia ini, Bao Danmen Ye Bufan, akan menjadi Raja Alkimia yang baru. Karena ada harta karun khusus seperti Menara Raja Alkimia tingkat 12, persaingannya adil, dan peringkat akhir dapat dilihat dengan jelas oleh semua orang, jadi tidak perlu mengumumkannya lagi. Alasan mengapa Raja Alkimia yang baru diumumkan ke publik sepenuhnya karena alasan upacara. Jadi segera setelah Suge Qingyang selesai berbicara, kompetisi Raja Alkimia ini telah berakhir sepenuhnya. Di tengah sorak-sorai, Wei Xin, pemimpin sekte dari sekte Baodan, hampir menjadi gila karena kegembiraan. Ketika Ye Bufan mengatakan dia ingin menggantikan Bao Danmen dalam kompetisi, dia tidak terlalu memperhatikannya, dia juga tidak berpikir bahwa pihak lain bisa memenangkan tahta dan King. Tapi semua ini tidak diragukan lagi memberinya kejutan besar. Meskipun Ye Bufan bukan murid sekte Baodan, dia mampu bertarung atas nama sekte tersebut. Mulai sekarang, meskipun sekte Baodan tidak memiliki Raja Alkimia, ia memiliki Raja Alkimia sebagai subjek ujiannya. Dia bersemangat, tertawa terbahak-bahak, dan akhirnya menangis lagi. Sebagai pemimpin sekte selama bertahun-tahun, ia telah memikirkan bagaimana cara merevitalisasi sekte tersebut, namun sayangnya usahanya belum membuahkan hasil. Namun sejak pria itu muncul, segalanya telah berubah. Sepertinya ini adalah kesempatan yang diberikan Tuhan kepada sektenya. Di sisinya, jantungnya berdebar kencang, dan di sisi lain, beberapa orang telah mendatangi Ye Bufan. Tuan Ye, selamat, Anda benar-benar luar biasa. Hua Qiki dan Xia Qinying seperti dua mawar yang mekar, tersenyum lebar. Mereka pernah merasakan keterampilan alkimia Ye Bufan sebelumnya, jadi mereka tidak terlalu terkejut dengan hasil ini, tetapi lebih bahagia dari lubuk hati mereka yang paling dalam. Kemudian sosok itu melintas, dan Kaisar Pedang serta Qin Fei muncul di depan Ye Bufan. Kaisar Pedang menangkupkan tangannya, Dr. Ye, saya harus memanggil Anda Raja Ye dan, selamat. Selir Qin awalnya adalah orang yang sangat serius, tetapi saat ini dia menunjukkan senyum cerah dan membuat lelucon yang jarang terjadi. Saudaraku, sekarang kamu adalah Raja dan, kamu tidak akan memungkiri aku sebagai saudara perempuanmu, kan? Bab 4054. Serigala datang dengan senapan. Ye Bufan tertegun sejenak, dan kemudian dia memahami niat pihak lain, yaitu untuk melindungi dirinya sendiri. Meskipun dia kini telah memenangkan posisi Raja Alkimia, dia sebanding dengan kepala 5 sekte besar dalam hal identitas dan status. Tapi kekuatan adalah kekuatan. Jika sekte Lingqiao diam-diam mengambil tindakan, dia tidak akan mampu bersaing dengan pembangkit tenaga listrik tingkat Kaisar Suci. Dan Selir Qin secara terbuka mengakui dirinya sebagai adik laki-lakinya, yang merupakan pernyataan publik atas nama Qin Jian Villa. Setelah memikirkan hal ini, dia tersenyum tipis, apa yang kamu bicarakan, saudari? Jangan katakan bahwa aku hanyalah Raja Alkimia kecil. Bahkan jika aku menjadi Kaisar Suci sejati di masa depan, saudara perempuanku juga akan menjadi saudara perempuanku. Tidak ada yang akan berubah. Saat ini, Suge Qingyang melangkah, dia mewakili seluruh kompetisi. Sekarang kompetisi dan King telah diselesaikan, saatnya untuk memberikan hadiah. Selamat kepada Raja Ye dan, ini adalah hadiah yang dijanjikan sebelumnya. Setelah berbicara, dia mengangkat tangannya dan melambai, dan sebuah cincin penyimpanan terbang ke Ye Bufan. Ye Bufan mengangguk sebagai tanda terima kasih, lalu memindai dengan kesadarannya dan menemukan bahwa ada banyak hadiah yang diberikan sebelumnya, termasuk 15 rumput peri, termasuk 3 buah konsentrat. Ini membuatnya merasa sangat baik, semuanya adalah hal yang baik.
Kompetisi ini sangat berharga. Suara Zhuge Qingyang bergema di seluruh kota Tiansheng lagi, semuanya, kompetisi Raja Alkimia telah berakhir. Mereka yang telah masuk 50 besar yang abadi para alkemis berkumpul di luar gerbang barat 3 hari kemudian dan memasuki alam spiritual Pa abadi bersama-sama. Setelah kompetisi berakhir, penonton bubar, dan Ye Bufan kembali ke Villa Qinjian lagi. Menurut aturan sebelumnya, setelah Raja Alkimia dikonfirmasi, para pemimpin sekte dari setiap sekte besar akan datang mengunjunginya secara langsung untuk menyatakan rasa hormat dan ucapan selamat mereka. Kali ini tidak terkecuali. Tidak lama setelah Ye Bufan kembali, Zhu Taibai, pemimpin sekte Tiansheng, adalah orang pertama yang masuk. Ini adalah lelaki tua berambut putih. Dia terlihat baik hati dan berbicara dengan sangat sopan. Setelah bersikap sopan, dia berbalik dan pergi tanpa berkata apa-apa lagi. Orang kedua yang masuk adalah wanita cantik parubaya, Ji Fenghua, master dari sekte Huanjian. Peri Yuan Yao berasal dari sekte Huanjian, Aiwu Jiwu, dan Ye Bufan memiliki kesan yang besar terhadap sekte ini. Selamat kepada Raja Ye Dan. Kamu memiliki pencapaian yang luar biasa dalam alkimia di usia yang begitu muda. Aku sangat mengagumimu. Ji Fenghua adalah orang yang sangat damai, atau sikap acuh tak acuh dari seorang master sekte. Tuanku, Anda sangat memuji. Saya sangat mengagumi sekte Huanjian. Ye Bufan mengungkapkan kesopanannya terhadap sekte Huanjian dan akhirnya berkata, orang yang paling Ye kagumi dalam hidupnya adalah mantan 5 besar orang bijak. Kaisar, saya mendengar bahwa Peri Yuan Yao adalah sosok yang kuat di sekte Huanjian. Ji Fenghua sedikit terkejut, dan jelas bahwa reaksi pihak lain agak tidak terduga. Jika pihak lain menjadi Raja Alkimia baru di usia muda, orang tersebut memiliki masa depan yang menjanjikan dan masa depan yang tidak terbatas, jadi dia secara alami tidak akan menolak tawaran pihak lain. Apa yang Raja Ye Dan katakan adalah bahwa Kaisar Abadi Yuan Yao adalah tuanku. Jadi begitu, itu benar-benar membuatku mengagumimu. Ye Bufan menambahkan, kamu telah mendengar banyak rumor tentang Peri Yuan Yao sebelumnya, tapi aku tidak tahu apakah itu benar atau tidak. Bisakah Anda memberi saya nasihat, Guru? Ini, Ji Fenghua, sebagai Kaisar Suci kelas 5 dan penanggung jawab Sekte Pedang Fantasi, tentu saja bukanlah orang yang biasa-biasa saja, tapi sekarang dia telah ditipu oleh Ye Bufan. Setelah dia mengambil alih sebagai pemimpin sekte, dia telah bertemu dengan beberapa Raja Alkimia, tapi ini adalah pertama kalinya dia menatap mantan pembangkit tenaga listrik kuno dan mengajukan pertanyaan tanpa akhir. Tapi bagaimanapun juga, dia tidak bisa menolak apa yang diberitahukan padanya, jadi dia hanya mengatakan apa yang dia ketahui. Ye Bufan mendengarkan dengan sangat hati-hati. Dia tentu saja memiliki tujuannya sendiri. Jika dia langsung bertanya kepada Peri Yuan Yao di mana dia terakhir meninggal, saya khawatir hal itu akan segera menimbulkan kecurigaan pihak lain. Jadi saya mengubah perspektif saya untuk melihat apakah saya bisa mendapatkan informasi berguna darinya, untuk berspekulasi lebih lanjut tentang di mana tubuh fisik Peri Yuan Yao disembunyikan. Keduanya mengobrol sebentar. Ji Fenghua selalu merasa ada yang tidak beres, tetapi dia tidak menemukan masalahnya, jadi dia mengucapkan selamat tinggal dan pergi. Ye Bufan menyimpan informasi yang baru saja dia peroleh dengan kuat di benaknya. Dia mungkin tidak menggunakannya untuk saat ini, dan dia akan berspekulasi nanti. Orang ketiga yang datang ke pintu adalah Nisa Kong, pemimpin sekte Lingqiao. Orang tua ini tampak seperti pengusaha kaya, dengan senyuman palsu di wajahnya dan wajah tersenyum. Ye Bufan tidak berani gegabah sama sekali. Semakin banyak orang seperti ini, semakin hati-hati dia harus menghadapinya. Bagaimanapun, lawannya adalah Kaisar Suci kelas 5, dan bahkan di antara 5 sekte besar, sekte Lingqiao adalah yang paling kuat. Raja Ye Dan, selamat. Nisa Kong bersikap sangat penuh kasih sayang, seolah-olah dia tidak memiliki dendam apapun di dalam hatinya. Saya mendengar bahwa Raja Ye Dan memiliki keterampilan medis yang sangat baik, tetapi saya tidak menyangka bahwa Dan Dao juga memiliki pencapaian yang begitu mendalam. Saya sangat mengaguminya. Ye Bufan tersenyum sopan, Tuanku, Ketua Sekte, terima kasih. Bakat, sungguh bakat.
Sayang sekali, Sekte Lingqiao kita tidak memiliki bakat seperti Raja Ye dan. Pada titik ini, Nisakong menghela nafas, hujan turun sepanjang malam, dan bakat di sekte tersebut layu. Baru-baru ini, sesuatu terjadi pada Si Kai, yang berada di tahap akhir Kaisar Abadi. Kemudian, dua Kaisar Abadi tingkat puncak, Situ dan Gong Sukan, meninggal satu demi satu. Dan mereka tiba-tiba menjauh karena suatu alasan. Murid Ye Bufan menyusut, pihak lain jelas mengisyaratkan dirinya sendiri. Dia tidak mengatakan apa-apa, ingin melihat apa maksud orang lain. Raja Ye dan, jangan terlalu banyak berpikir. Orang cenderung berbicara lebih banyak ketika mereka bertambah tua. Aku tidak bisa mengendalikan emosiku untuk beberapa saat, yang membuatmu tertawa. Nisakong tersenyum sangat ramah, sebenarnya, ketiganya murid juga tidak terlalu efektif. Ketiganya diikat bersama tidak sebaik Tuan Ye dan. Jika Tuan dan bersedia bergabung dengan Sekte Lingqiao, atau bersedia bekerja sama dengan sekte saya, itu sudah cukup untuk menggantikannya, hilangnya ketiga muridku. Ye Bufan mengangkat alisnya, meskipun pihak lain agak samar, tapi maknanya masih bisa didengar. Ini berbicara tentang kondisi, dan implikasinya adalah jika Anda bergabung dengan Sekte Lingqiao, apa yang terjadi sebelumnya akan terlupakan. Dia tersenyum sedikit, Tuan, bagaimana jika saya mengatakan tidak? Nisakong tertawa, Anda adalah Raja Alkimia sekarang. Anda dapat melakukan apapun yang Anda inginkan, dan tidak ada yang dapat berbuat apa-apa. Namun, bakat dari Sekte Lingqiao kami telah layu dan kita telah kehilangan 3 murid inti. Kita harus memikirkan beberapa cara, kita tidak bisa membiarkannya begitu saja. Itu saja, Ye Bufan terkekeh, Tuan, ini pertemuan pertama kita, dan Anda mungkin tidak melakukannya, tahu banyak tentang saya. Ini sangat bagus. Ada kalimat di dalamnya yang berbunyi seperti ini, jika seorang teman datang, saya minum yang enak, dan jika serigala datang, saya punya senapan. Saya tidak pernah membuat masalah, tapi aku tidak takut masalah jika terjadi sesuatu. Setelah selesai berbicara, Nisakong kembali tertawa. Matanya yang tersenyum menyipit menjadi celah tipis, namun ia tetap tidak bisa menghentikan rasa dingin yang menjalar. Apa yang Raja Ye dan katakan sangat bagus. Mendengarkanmu bernilai 10 tahun untuk dibaca. Saya harap kita dapat memiliki kesempatan untuk duduk bersama dan mengobrol di masa depan. Berbalik dan berjalan keluar pintu. Bab 4055, Meminta Pengampunan. Setelah Nisakong pergi, Kou Hongliao, pemimpin Sekte Xingyao, masuk lagi. Dibandingkan dengan 3 orang sebelumnya, ekspresinya suram, dan dia tidak sopan sama sekali setelah masuk. Raja Ye dan, Master Ramuan tingkat 12 Ku Heng, yang dengan susah payah dilatih oleh Sekte Xingyao kami, meninggal. Oh, saya turut berduka cita. Ekspresi Ye Bufan acuh tak acuh, dia akan dinyatakan bersalah. Mata Kou Hongliao setajam pisau. Bahkan selama kompetisi Raja Alkimia, anak buahnya terus menginterogasinya. Saya mendengar bahwa Raja Ye dan memiliki hubungan yang sangat baik dengan Hua Qi. Petik 2. Ya, Kou Hongliao bertanya lagi, lalu saya mendengar bahwa Raja Ye dan pergi keluar kota tadi malam. Ye Bufan sedikit mengernyit, Tuan Kou, apa maksud Anda? Anda tidak curiga saya membunuh murid-murid Anda, bukan? Tanda tanya petik 2. Kou, apa hubungannya dengan itu? Hongliao berkata, Ku Heng selalu menyukai Hua Qi, tetapi dia meninggal tepat setelah kamu muncul, ke arah yang sama ketika Raja Ye dan meninggalkan kota. Kou Hongliao maju selangkah dengan ekspresi seram. Aku paling tahu sifat Ku Heng, karena Hua Qi pasti akan mengambil tindakan terhadapmu. Mungkinkah dia mengejarmu ketika dia meninggalkan kota? Ekspresi Ye Bufan tiba-tiba berubah dingin, jika sesuai dengan apa yang dikatakan Master Sekte Kou berkata, dia akan pergi jika kamu ingin membunuhku, maka aku harus membunuhnya. Atau apakah Master Sekte Kou berpikir bahwa setiap orang yang melihatmu, Sekte Xingyao, tidak boleh melawan atau membalas, bahkan jika dia ingin membunuhku, aku bisa. Tidak melawan. Jangan menimbulkan masalah. Oke, Sekte Xingyao telah mencatat akun ini. Kou Hongliao mendengus dingin, berbalik dan berjalan keluar pintu.
Ye Bufan sedikit mengernyit. Sekte Xingyao adalah salah satu dari 5 sekte besar dan kuat. Tidak mengherankan jika hal itu dapat ditemukan pada dirinya. Tapi bagaimanapun juga, Kou Hongliao juga adalah kepala sekte, dan dia baru saja memenangkan posisi Raja Alkimia, jadi reaksi ini terlalu berlebihan. Menurut perhitungan saya sendiri, pihak lain setidaknya harus mencoba melakukan apa yang dilakukan Nisakong dan menyindir dirinya sendiri, lalu menegosiasikan persyaratannya. Sementara dia berpikir, Kaisar Pedang dan Qin Fei masuk dari luar. Adik laki-laki, apa yang kamu pikirkan? Qin Fei awalnya memiliki kepribadian yang dingin, tetapi dapat dilihat bahwa dia langsung terlihat menjadi orang yang berbeda setelah melihat Ye Bufan, dan gelar sebelumnya secara resmi diubah menjadi adik laki-laki. Ye Bufan tersenyum tipis, tidak apa-apa. Kaisar Pedang berkata, saya melihat ekspresi Kou Hong tidak bagus ketika dia keluar untuk mengobrol. Apakah orang tua itu melakukan sesuatu? Bernama Ku Heng muridnya sudah mati, dan dia curiga aku membunuhnya. Aku kenal anak itu. Dia adalah putra dari tetua ke-8. Dia dikenal sebagai jenius paling menjanjikan dari sekte Xingyao dan juga yang ke-12 alkemis abadi tingkat. Selir Qin. Dia bertanya, apakah kamu benar-benar membunuhnya? Ye Bufan tidak menyembunyikan apapun dari kedua orang ini dan mengangguk. Dia ingin membunuhku, jadi aku membunuhnya. Jadi itulah kalau begitu, maka dia pantas mati. Selir Qin seperti kakak perempuan yang melindungi adik laki-lakinya, jika lelaki tua itu berani membuat masalah, dia bisa datang menemui adikmu selagi aku di sini. Kaisar Pedang memandang Ye Bufan dengan ekspresi tak berdaya. Pemuda ini memiliki keterampilan medis yang hebat dan pencapaian alkimia yang tak tertandingi, tetapi kemampuannya untuk menimbulkan masalah sangatlah kuat. Sebelumnya ada sekte Ling Qiao, dan sekarang ada sekte Xingyao. Dia berkata, sekarang kamu adalah Raja Alkimia yang baru, baik sekte Ling Qiao maupun sekte Xingyao tidak berani melakukan apapun padamu di depan dunia. Tetapi mudah untuk bersembunyi dari senjata terbuka dan sulit untuk melindungi dari panah tersembunyi. Tidak ada yang tahu trik kotor apa yang akan mereka lakukan secara pribadi. Pada titik ini, Kaisar Pedang membalik pergelangan tangannya, dan jimat giok muncul di telapak tangannya. Ini jimat giok tiruanku. Kamu juga harus membawanya. Ini akan berguna pada saat-saat kritis. Ini, Ye Bufan ragu-ragu sejenak, tapi akhirnya menerimanya. Sebagai pemilik Villa Qinjian dan Kaisar Suci veteran kelas 5, kekuatan Kaisar Pedang jelas lebih unggul dari Qin Fei, dan kekuatan jimat giok klonnya secara alami lebih kuat. Identitas lawannya istimewa, bisa dikatakan dia adalah Ding Hai Shenzhen dari Qinjian Villa, dan kekuatannya tidak akan mudah rusak. Sekarang, jika Anda mengeluarkan jimat giok klon dan memberikannya kepada diri Anda sendiri, berat yang dikandungnya jauh lebih besar daripada berat Selir Qin. Dia menyingkirkan jimat giok itu dan mengucapkan terima kasih, Tuan Sekte Guru. Karena Selir Qin memanggilmu saudara, maka kita adalah satu keluarga. Tidak perlu bersikap sopan. Saya harap Anda tidak akan membutuhkan benda ini. Kaisar Pedang menepuk bahu Ye. Bahu yang luar biasa, jika kedua orang tua Nisakong dan Kou Hongqiao itu mengambil tindakan secara pribadi, maka tidak peduli seberapa jauh kamu berlari, tidak peduli seberapa cepat kamu berlari, bahkan jimat giok klon kita tidak akan mampu melakukannya, menolakmu. Mengerti, senior, Ye Bufan mengangguk. Bagaimanapun, jimat giok ini hanya dapat mengerahkan 1/10 dari kekuatan Kaisar Pedang dan Qin Fei, dan masih ada kesenjangan besar antara itu dan yang asli. Kaisar Suci kelas 5. Oke, kami akan memasuki alam spiritual Pak Abadi dalam 3 hari. Persiapkan dengan baik dan kami tidak akan mengganggumu lagi. Setelah Kaisar Pedang selesai berbicara, dia membawa Selir Qin dan mereka berdua pergi dengan tenang. Tidak lama setelah mereka pergi, tiba-tiba terdengar suara di pintu. Ye Bufan melihat sekeliling, dengan senyuman di bibirnya, membuka pintu dan berjalan keluar. Saat ini, ada seseorang yang sedang berlutut di depan halaman kecil tempat tinggalnya. Itu adalah Yintong dari gerbang Baikao. Saat ini, ia dipukuli dan diremukkan, bajunya dilepas, dan tidak ada kulit utuh di sekujur tubuhnya yang berlumuran darah. Ada tongkat berduri di punggungnya,
dan seorang pria parubaya yang marah berdiri di sampingnya. Hu Zixuan, master dari Sekte Baikao, juga merupakan Master Yintong. Saat ini, dia sangat marah hingga paru-parunya akan meledak. Sebelumnya, Yintong ingin bertaruh dengan seseorang, berjanji bahwa dia akan menang tanpa ragu, tetapi pada akhirnya, dia kehilangan semua 400 juta dolar, kelas kristal abadi di tangannya. Tidak apa-apa jika dia kehilangan sejumlah uang, tetapi poin kuncinya adalah dia memprovokasi raja dan yang baru. Sekte Lingqiao dan Sekte Xingyao, sebagai salah satu dari 5 sekte besar, sangat kuat. Mereka bisa mengabaikan Raja Alkimia, tapi sekte kecil seperti Sekte Baikao tidak akan pernah mampu menahannya. Tidaklah berlebihan untuk mengatakan bahwa dengan identitas dan status Ye Bufan, banyak orang yang bersedia melakukan sesuatu untuknya, dan bahkan menghancurkan Sekte Baikao hanya dalam hitungan menit. Karena itu, dia memukuli Yintong dengan marah. Jika dia tidak mempertimbangkan untuk memasuki alam spiritual Pak Abadi untuk mendapatkan sumber daya berharga bagi sekte tersebut, dia akan langsung menghancurkan murid buta ini. Setelah melampiaskan amarahnya, masalah yang ditimbulkannya masih harus diselesaikan, jadi dia secara pribadi membawa Yintong ke pintu untuk meminta maaf. Setelah keduanya tiba, mereka langsung menimbulkan keributan. Wei Xin dan Xia Qinying, yang tinggal di sebelah, juga bergegas datang setelah mendengar berita tersebut. Hu Zixuan di Baikaomen, saya bertemu Raja Ye dan. Setelah melihat Ye Bufan, Hu Zixuan segera menyeret Yintong ke arahnya dan membungkuk. Pengkhianat buta ini telah menyinggung Raja Ye dan. Terserah Tuan dan Raja untuk menghukumnya jika dia ingin dibunuh atau dipotong-potong.